Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan sayangi oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah di waktu duha ini kita akan membahas tema yang cukup penting di zaman ini, di zaman now ini, dan bahkan menjadi perhatian kita dan perhatian para ulama, dan sejatinya harus benar-benar kita perhatikan, yaitu adab menuntut ilmu. Dan adab yang mulai luntur di zaman ini, adab menuntut ilmu yang sudah mulai luntur di zaman ini, yang benar-benar kita harus saling mengingatkan kembali. Karena para jamaah sekalian, apabila menuntut ilmu caranya tidak benar, adabnya salah, cara menuntutnya tidak berkah, maka ilmunya bisa jadi juga tidak berkah, dan ilmunya tidak mengantarkan kepada amal, serta ilmu yang kita tuntut tidak akan membawa kepada kebahagiaan yang ingin kita cari, alias sia-sia dan tidak berguna. Jadi kita harus benar-benar perhatikan lagi, dan kembali harus sering mengingatkan saya pribadi, para jamaah, para keluarga, para teman-teman, ya, sahabat, kolega, perbaiki, benar-benar kita harus memperbaiki adab cara menuntut ilmu yang di zaman ini mungkin luntur, bahkan benar-benar tergerus dengan perubahan zaman. Adanya internet, sosial media, kemudahan mengakses ilmu, kemudahan bertanya, kemudahan menimba ilmu, pelajaran online, live, kajian online. Ini menyebabkan, ya, adab menuntut ilmu benar-benar harus digencarkan di zaman ini. Diulang lagi, diingatkan kembali, agar ilmu tersebut berkah, agar ilmu tersebut membawa kepada kebahagiaan. Nanti kita akan jelaskan apa bedanya antara berkahnya ilmu atau tidak. Ada orang yang dia ilmunya banyak tetapi tidak berkah. Hati-hati kita di zaman ini. Ilmu banyak tapi tidak berkah dan tidak mengantarkan kepada amal dan kebahagiaan yang kita cari untuk beragama ini. Para jamaah sekalian, berbicara tentang adab dan akhlak, kita tidak lupa, ya, jangan kita lupakan bahwasanya ini merupakan tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Visi misi beliau diutus, visi misi dan tujuan beliau diutus, di mana beliau bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia, memperbaiki akhlak. Dalam hal ini ada dua kelompok
ada dua bagian dari kita ini. Yang pertama, akhlak dan adab. Ya. Yang pertama, orang yang sebelumnya adab ada dua. Adab dan akhlak itu ada dua. Yang pertama sesama manusia. Sesama manusia. Adab dan akhlak sesama manusia. Yang kedua, adab dan akhlak kepada Allah Pencipta. Nah, ini yang sering dilupakan juga, adab dan akhlak terhadap Allah. Sehingga ada dua kelompok manusia ya, yang kita harus hati-hati. Yang pertama, orang yang adab terhadap manusia baik, ya, sopan santun, hormat kepada yang tua, menyayangi yang kecil. Ya, kemudian amanah dalam pekerjaan, ramah, memudahkan urusan orang lain, membuat gampang urusan orang lain. Ya, manusia mudah dengan dia, kalau dia datang manusia senang. Ada orang seperti ini, kedatangannya ditunggu-tunggu, kepergiannya dinantikan, ya, ketiadaannya dirindukan, dan kematiannya ditangisi. Ada orang seperti ini, tetapi akhlak kepada Allah luar biasa jelek. Kita sering ketemu orang seperti ini. Bagaimana adab dengan Allah? Dipanggil oleh Allah azan tidak bergerak, tidak bergerak. Hayya 'alas shalah dipanggil oleh Allah langsung tidak bergerak sedikit pun. Ataupun tidak gelisah. Kalau kita kan para jamaah sudah azan, terus ada kerjaan. Kalau kita kan sedang azan ya jamaah, kemudian ada kerjaan yang tidak bisa kita tinggal, kok kayaknya kita agak gimana gitu ya, gelisah lah, atau belum sholat, atau sedang safar, belum sempat sholat, itu kayaknya belum tenang. Saya ketemu banyak orang-orang seperti ini. Ya, baik, adab akhlak bagus, kita juga senang sama dia, tapi azan dia seolah-olah tidak ada adab, tidak ada akhlak sama Allah. Padahal kalau atasannya, bosnya memanggil cepat, tapi Allah tidak ada. Ataupun dengan adab-adab yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, berupa perintah melaksanakan kebaikan, menjauhi larangan Allah. Dan ini lumayan banyak. Ini perhatikan para jamaah. Ya, ini akhlak. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan tazkiyatun nafs, perbaiki akhlak, tapi lupa akhlak dengan Allah. Ini banyak seperti ini. Nah, kita jangan seperti ini para jamaah. Ya. Perbaiki dengan akhlak dengan Allah. Ya. Kita bertobat, takut kepada Allah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada orang yang akhlak kepada Allah mungkin baik, tapi akhlak terhadap sesama manusia buruk. Akhlak dan adab sesama manusia buruk. Secara zahir penampilannya mungkin seperti orang yang sudah ngaji, dalam tanda kutip ya, sudah ngaji lah. Pakaiannya pakaian Islami ya. Sering pakai peci, mohon maaf berjenggot, celana di atas mata kaki, melaksanakan sunnah bagus, tetapi di balik itu akhlaknya rusak. Akhlaknya rusak. Dimulai dari mencela, memaki, baik di sosial media, kemudian juga tidak tepat waktu, muka sangar, tidak pernah senyum, tidak pernah menepati janji. Manusia berat bersama dia. Kalau ada kumpulan orang, dia datang, manusia seolah-olah berat. Aduh, kok dia datang? Kenapa bisa begini? Begitu juga di tempat kerja, satu kelompok dengan dia, satu proyek dengan dia, aduh, satu tim dengan dia, manusia, aduh, kenapa sama dia? Akhlaknya buruk. Kita para jamaah jangan sampai dua hal ini. Ya, dua hal ini jangan sampai. Ya, jangan sampai. Ya. Dan ini peringatan, benar-benar peringatan bagi kita para jamaah. Peringatan bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Lihat Rasulullah SAW, ahsanul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik dari keimanan mukmin, yang paling baik adalah mukmin yang keimanannya paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Lihat di hadis ini Rasulullah SAW menyeimbangkan atau beliau mengaitkan antara iman dan akhlak. Semakin baik imannya, semakin baik akhlaknya. Jadi kalau imannya kecil, akhlaknya juga kecil. Kalau imannya bagus, akhlaknya juga bagus. Ini dikaitkan antara keimanan dan akhlak. Sehingga bahasanya para jamaah, iman akhlak ini ibaratnya output atau keluaran dari iman. Akhlak ini, saya ulangi, adalah output atau keluaran dari iman. Ini kan imannya baik, akhlaknya juga baik, kan begitu kan? Sehingga iman ini, akhlak yang baik ini, adab ini keluaran dari iman tersebut. Kalau imannya baik, akhlaknya baik. Baik akhlak sesama manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dua yang kita lihat. Dua. Jadi kalau akhlaknya buruk, berarti segitulah keimanannya. Para jamaah sekalian, kita tidak bisa mengukur keimanan kita. Kita tidak tahu iman kita sedang naik atau turun ini. Tidak kelihatan. Iman itu hal yang goib, tidak terlihat. Tidak terlihat kan? Ada yang tahu tidak iman kita sedang naik turun? Sedang tinggi atau turun? Sedang baik atau buruk? Tidak ada yang kita tahu. Tetapi kita bisa menilai dari akhlak tersebut. Itulah cerminannya. Jadi kalau akhlaknya buruk, itulah keimanannya. Ibaratnya disebut dengan output atau keluaran, itulah isinya. Seperti teko, kalau isinya kopi, ya keluar kopi. Kalau isinya teh, ya keluar teh. Sama juga iman kita ini begitu. Akhlak kita dengan manusia dan kepada Allah. Kalau akhlak kita buruk, ya itulah berarti iman kita. Situ gambarannya. Jadi istilahnya ada orang yang belum tentu, ya ini belum tentu penampilan Islami, ya, jenggot, pakaian bagus, ya, melaksanakan sunnah, tapi akhlak buruk. Akhlak buruk. Ya udah, berarti itu keimanannya. Itu gambaran keimanannya. Tidak jadi patokan ilmunya, postingan-postingannya di grup WhatsApp atau di mana, bukan patokan. Itu apa akhlak sehari-harinya itu. Itulah gambaran keimanannya. Itu keluarannya para jemaah. Ini kita perhatikan untuk akhlak dan adab-adab, termasuk dari adab menuntut ilmu yang kita lihat sekarang. Sehingga itu para jemaah, ya sekali lagi kita tekankan bagi diri saya pribadi dan para jamaah juga, kita lihat adab kita, keluaran kita bagaimana. Itu berarti cerminan, Pak. Saya tidak tahu iman saya naik turun, tapi lihat bagaimana adab-adab kita, akhlak kita, baik terhadap manusia maupun kepada Allah. Begitu juga dengan adab menuntut ilmu ini para jamaah. Kita perhatikan dari sini saja sudah muncul, sudah terlihat. Kenapa kita sebut adab yang mulai luntur? Karena di zaman ini, para jamaah, luntur bahkan benar-benar. Kalau saya bandingkan para jamaah sekalian, saya bandingkan dengan zaman saya dulu tahun 2000-an, masih belajar ilmu agama, belajar hadis, belajar bahasa Arab dulu, belajar hadis, usul fikih dan sebagainya, usul tafsir. Tahun awal 2000, belasan tahun yang lalu, belum ada internet ya.
SMS juga itu pun kita pelit-pelitan, kirim apa enggak ya? Sayang ini pulsanya habis ntar kalau kirim nih. Terus kita masih ngatur-ngatur kata SMS ya, jangan sampai lebih dari berapa SMS. Itu dibandingkan dulu, sekarang bisa kita katakan banyak yang jauh sekali adab dulu dengan sekarang. Adab dahulu dengan sekarang, nanti kita ceritakan para jamaah bedanya. Kenapa bisa berubah? Karena di zaman ini, tadi sudah saya sebutkan di awal, adanya internet, sosial media, YouTube, live, pelajaran jarak jauh, ilmu mudah didapat dimanapun, ya, kajian online dan sebagainya. Sehingga satu yang luntur, contohnya saja seperti perkataan Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Salah satu yang mulai luntur perkataan Imam Malik, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu namanya ilmu. Jadi ilmu didatangi, bukan mendatangi. Banyak para ulama diminta oleh khalifah, tolong datang ke istana, ajarkan anak-anak khalifah untuk ilmu. Ditolak oleh ulama. Oh enggak, suruh anak-anak khalifah datang ke sini, ke masjid, karena ilmu yu'ta wa la ya'ti. Jadi adabnya para jamaah menuntut ilmu, kita usahakan datang, kita datangi menuntut ilmu tersebut. Bagaimanapun keadaannya, kita usahakan datang. Terlebih di zaman sekarang, subhanallah, mudah. Apalagi orang-orang kota, orang-orang yang majelis ilmu di mana-mana, di Jakarta, Jabodetabek, majelis ilmu di mana-mana, didatangi para jamaah, diusahakan datang. Kita berharap kepada Allah, dengan kita datang tersebut keberkahan turun. Nanti kita jelaskan apa itu berkahnya ilmu. Didatangi, diusahakan. Di zaman sekarang, tadi saya sebutkan, dengan adanya internet, sosial media dan sebagainya, ilmu yang mendatangi kita malah terlalu berlebihan. Ilmu datang, pulang datang tidak diantar, tidak diundang, pulang tidak diantar, gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Kita baru bangun tidur, buka-buka, ilmu datang di grup WhatsApp, broadcast datang, potongan video datang, ini semua datang semua ilmu-ilmu tersebut. Ini kan tidak diundang dan pulangnya tidak diantar. Ya. Datang semuanya ilmu mendatangi kita. Itu tidak diundang semua. Datang ilmu tersebut. Baru bangun pagi, nanti duha datang lagi kiriman. Datang lagi. Dan kita pun apa? Hanya baca saja. Pas baca itu pun kepanjangan, scroll cari kesimpulan, enggak ada kesimpulan, udahlah tinggalin. Ya. Buka video 10 menit malas. Cari yang ini 1 menit denger. Ilmu mendatangi sehingga tidak berkah para jamaah. Berapa banyak nasihat datang kepada kita, ilmu datang beruntun, broadcast nasihat, potongan video pendek ini dan sebagainya. Ya. Ada notification, Ustadz Fulan live dari YouTube, langsung dia nonton sebentar. Berapa banyak nasihat datang, ilmu datang kepada kita, tapi kita sudah 5 tahun ngaji, 10 tahun ngaji, gitu-gitu aja, tidak berubah, tidak ada kebaikan, tidak bertambah amal, tidak bertambah ilmu juga, begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang semakin meningkat amal, ibadah dan sebagainya. Ini salah satu adab yang benar, malas datang kajian. Ya, berbeda dengan dulu kajian masih sedikit ya. Di mana-mana kita datang, ada yang jalan, ada yang ini, ada yang berusaha. Dia datangin, intinya datangi. Jadi hukum asalnya menuntut ilmu seperti ini para jamaah. Datang, mendatangi itu dulu.
bukan didatangi. Oh, ada kajian, aduh males nanti aja live-nya ada. Setelah ada live-nya, oh ya live, lihat notification live, kemudian apa namanya di rumah pasang ini, terus ya, pasang kemudian sambil makan, ya, denger sambil kaki sarungan, kaki di atas meja nonton live ya. Insyaallah bagus iya. Ya pasang status iya sedang nih live Ustaz Fulan, masya Allah ya. Bukan itu datang pada jemaah. Datang, ya sebagian ulama mengatakan datang majelis ilmu, rendahkan sayap kesombongan, wahfid janahak, rendahkan sayap kesombongan katanya ilmu. Datang majelis ilmu apapun, minta kepada Allah. Itu apabila kita ingin berkah, datangin, datangin. Ini salah satu contoh yang kita sebut mulai luntur di zaman ini. Tidak mau datang, malas mendatangi. Padahal mudah, tidak seperti dulu harus jalan, harus apa, nyari sana sini. Terlebih di zaman ulama-ulama dahulu nyari hadis satu jalan kaki sebulan. Imam Ahmad 2 kali keliling dunia. Beliau katakan nyari hadis tidak seperti itu. Tapi lihat berkahnya luar biasa, ya kan? Makanya ada yang mengatakan kalau Imam Bukhari hidup di zaman ini, masya Allah, ada Maktabah Syamilah, ada ini cepat, mungkin Sahih Bukhari tebelnya bagaimana tuh? Itu kenapa? Berkahnya. Ini bukti berkah ilmu, ada berkahnya para jemaah. Ilmu itu ada berkahnya. Kita usahakan datang, duduk. Beda antara berkah yang tidak. Contohnya tadi para jemaah. Kemudian para ulama dahulu benar-benar tahu arti pentingnya adab menuntut ilmu. Ulama-ulama dahulu sangat paham. Bahkan ibu-ibu, bahkan para ibu-ibu ummahat juga paham. Sebelum mendidik anaknya menuntut ilmu, dia perhatikan adabnya dulu. Mereka sangat paham. Mereka benar-benar memperhatikan. Bukan fokus ke ilmu saja, dia perhatikan adabnya. Yang kita sekarang mungkin fokus ke ilmunya saja, adabnya tidak. Ketika menuntut ilmu, ulama-ulama dulu sangat paham. Makanya ada beberapa buku judulnya Adab Thalabul Ilm, Adab, Hilyah Adab Thalabul Ilm, kitab-kitab judulnya menuntut ilmu. Saya bacakan beberapa athar para ulama yang menunjukkan mereka sangat paham pentingnya ini adab menuntut ilmu. Abdullah bin Mubarak beliau mengatakan, talabtul adaba 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-ilma yatlubuna al-adaba thumma al-ilm. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Aku belajar adab 30 tahun dan aku belajar ilmu 20 tahun. Adab 30 tahun, ilmu 20 tahun. Kanu, dan mereka ulama-ulama dahulu, yatlubunal adaba tsummal ilm. Mereka dulu belajar adab baru ilmu. Artinya ini maksudnya para jamaah menekankan adab. Dan adab termasuk ilmu. Paham para jamaah? Memang al ilmu qablal qaul wal amal, kan gitu ya. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dan adab ini termasuk ilmu juga, kan belajar bagaimana cara beradab yang benar, ilmu juga. Tapi penekanan. Demikian juga ulama yang lain mengatakan di zaman tersebut, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin min hadis. Zaman dulu zaman sedang nyari-nyari hadis, jadi orang yang hebat yang hadisnya banyak. Tapi kata ulama kata nahnu ila katsirin minal adab, kami terhadap banyaknya adab ahwaj, lebih butuh. Daripada hadis. Ila katsirin min hadis.
Jadi kami lebih butuh adab daripada banyaknya hadis. Ulama dahulu. Demikian juga dengan dikisahkan ibunya Imam Malik. Jadi para ibu-ibu ummahat-ummahat dahulu yang berhasil mendidik anak ulama-ulama yang hebat. Jadi kita jangan lupa ya, kalau ada ulama hebat, di balik tersebut ada ibunya yang mendidik. Jadi jangan kita pernah meremehkan peran wanita ya. Jadi ulama-ulama hebat di belakangnya ada ibunya yang berhasil mendidik. Dan tidak jarang ibu-ibu yang janda. Imam Syafi'i ya. Dan beberapa ulama yang lain, atau ditinggal suaminya seperti gurunya Imam Malik Rabi'atul Ra'yi, ditinggal oleh suaminya jihad selama puluhan tahun mendidik anak sendiri. Lahir dari ibu-ibu yang kuat. Jadi ingat, ulama-ulama dan ibu-ibu paham bagaimana mendidik adab. Ya, lahir dari ibu-ibu yang kuat. Imam Syafi'i kalau bukan ibunya yang menekankan belajar ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, ibunya kan. Ibu Imam Malik ketika mengajarkan Imam Malik kecil, dia mandikan anaknya. Dia mandikan Imam Malik kecil setiap pagi subuh-subuh, mandiin. Kemudian dia tepuk punggung anaknya, kemudian dia perintahkan agar pergi ke Rabi'atul Ra'yi, guru Imam Malik, ulama Madinah saat itu. Apa kata ibunya? Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Idhab, pergilah engkau ke Rabi'atul Ra'yi. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajarlah bagaimana adabnya Rabi'atul Ra'yi ini, baru belajar ilmunya. Belajar adabnya baru belajar ilmunya. Itu penekanan dari para ibu-ibu. Dan ini juga yang hilang di zaman ini para jemaah. Ini juga yang luntur di zaman ini. Apa? Kalau kita belajar terhadap suatu guru, ustadz, ulama, yang kita perhatikan bukan hanya ilmunya, bagaimana adabnya, akhlaknya guru kita tersebut. Oleh karena itu di zaman dulu, ulama-ulama di zaman dulu itu, mereka sengaja ada yang menemani gurunya safar. Senang menemani gurunya safar kemana-mana. Kenapa? Karena selama safar tersebut dia bukan nyari ilmunya, lihat gurunya bagaimana akhlak selama safar. Ketika ada tantangan, ketika ada sulit, ketika ada permasalahan, ada sesuatu hal yang mengganjal, ada suatu hal yang membangkitkan emosi gurunya, ada suatu hal yang tidak suka, dilihat bagaimana respon gurunya. Wah, ternyata sabar, ternyata menjaga diri, ternyata begini. Ini yang dia tunggu, ini adab gurunya. Dia lihat. Apalagi ketika safar sulit, as-safaru qit'atun minal adab. Ini kan hadis. Safar adalah bagian dari adab. Nah, zaman dulu sulit safar. Melewati gurun, panas terik, hutan gelap, rimba, binatang buas, safar di atas laut berbulan-bulan, haus, sulit, panas, tidak ada ini, pemandangan bosan laut saja berbulan-bulan. Tapi ini yang dia tunggu, bagaimana gurunya, syekhnya ini, adabnya, akhlaknya, kesabarannya, tawakal kepada Allah, adab sesama yang lain, mendahulukan saudaranya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri butuh. Dia sendiri ini yang dia tunggu. Inilah yang membuat dia senang, yang membuat bahagia sama gurunya ini, melihat contoh akhlak yang baik. Tidak jarang bahkan dulu, zaman dulu ya, ulama-ulama dahulu saking ingin belajar, saking ingin melihat ta'allam min adabi qabla, lihat adabnya dulu sebelum ilmunya. Ulama-ulama dahulu
mereka sengaja tinggal di rumah gurunya, syekhnya. Sengaja, wahai syekh, saya ingin tinggal di rumahmu. Ngapain? Bantu-bantu syekhnya, nyuciin baju syekhnya, nyiapin makanan syekhnya, bersihin rumah syekhnya. Sengaja pengen tinggal di rumah syekhnya. Saya tinggal di rumah, ngapain? Saya bantu-bantu nanti deh, saya cuciin ini. Apa yang diharapkan tinggal di rumah syekhnya? Dia ingin lihat akhlak syekhnya di rumahnya tersebut. Mulai dari bangun tidur, bener tak dia lihat, Masya Allah, syekhnya ini kurang, tidurnya ini sedikit, begadang malam belajar, paginya sebelum subuh sudah bangun, sholat malam belajar. Kemudian dia lihat bagaimana di akhlak syekhnya sama anaknya, anak sama kecilnya bagaimana, ya sama istrinya, kalau sedang marah bagaimana, anaknya buat ulah bagaimana, dia lihat akhlak syekhnya itu, dia lihat. Sengaja, ini yang saya tunggu nih, pengen lihat, oh begitu ya akhlak syekhnya, adabnya. Oh begini di rumah, oh iya, Masya Allah. Dan para jamaah sekalian, itu menimbulkan ketenangan, menimbulkan kebahagiaan gitu. Kita kalau bersama orang yang akhlaknya luar biasa, kita senang banget. Seolah-olah kita tertampar, seolah-olah kita, aduh kok saya jauh banget ini. Ya, dia benar-benar tidak terlalu butuh dunia, memudahkan urusan orang lain, hanya menanti, hanya pengen tidak tergiur dengan kemewahan dunia, memudahkan urusan orang lain, sabar luar biasa, tenang, pembawaannya itu senang. Itu yang dicari oleh ulama-ulama zaman dahulu. Yang dicari oleh ulama zaman dulu. Makanya para jamaah sekalian, di antara ustadz-ustadz kita ada yang sengaja ingin belajar sama syekh. Itu bukan semata-mata pengen belajar sama syekh, dia ingin lihat bagaimana syekh beneran, maksudnya ilmunya, dia belajar ilmunya bagaimana, adabnya dia lihat sehari-hari. Ya, adabnya, akhlaknya bagaimana. Ya, bahkan tadi ada yang sengaja itu belajar sama syekhnya di rumahnya, sengaja tadi ya. Itu kenapa? Karena akhlak seseorang tuh tercermin dari bagaimana muamalah dengan istrinya, kan begitu. Jadi akhlak kita yang sebenarnya bagaimana akhlak kita di rumah sama anak dan istri, itu akhlak yang sebenarnya. Bagaimana akhlak, karena di orang sama orang lain dia bisa melampiaskan akhlak mungkin malu marah-marah di luar, malu melampiaskan akhlak buruknya di luar, tetapi di rumah gampang marah-marah, caci maki. Ya, di luar sok-sok rajin, sok-sok alim, di rumah muncul semua. Ya, aib terbongkar semua. Nah, tapi ini sengaja di rumah lihat syekhnya, enggak begitu ternyata. Nah, ini yang dicari ini. Contoh, sehingga para ulama mengatakan satu contoh adab yang baik mengalahkan 1000 majelis ilmu tentang adab dan akhlak. Satu contoh teladan adab dan akhlak yang baik mengalahkan 1000 majelis ilmu tentang adab dan akhlak. Ini yang kita lupakan. Yang kita lupakan, yang luntur di zaman ini kan. Belajar dari adabnya gurunya baru ilmunya. Kita sekarang kan bagaimana jemaah? Di zaman ini ilmu-ilmunya saja kita cari dari ulama, dari ustadz tersebut. Ilmu-ilmunya saja. Kita tidak pengen lihat bagaimana dengan mata kepala kita lihat bagaimana adabnya, akhlaknya, kesehariannya bagaimana. Kita tidak pengen lihat. Ulama-ulama dulu begitu. Ya. Saya kisahkan para jamaah, ini adab yang mulai luntur ya. Saya kisahkan contoh bagaimana ya, bagaimana ulama di zaman dulu ya. Ibnu Qayyim menyebutkan Ibnu Qayyim ini gurunya siapa para jemaah? Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini punya murid hebat-hebat. Siapa aja muridnya?
Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Kemudian siapa lagi? Ibnu Katsir, Az-Zahabi, ulama-ulama hebat. Kunna idza ishtadda alaina, katanya Ibnu Qayyim, apabila kami merasa kesusahan dan merasa sempit. Jadi kata Ibnu Qayyim itu, kalau kami sedang sempit, sulit, sedang susah berat melaksanakan agama, mungkin sedang futur, banyak ujian, banyak fitnah. Apa kata Ibnu Qayyim? Nahnu, kami ini murid-murid Ibnu Taimiyah, kami datang ke Ibnu Taimiyah. Begitu kami datang, baru melihat Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Qayyim, baru kami melihat Ibnu Taimiyah luntur semua kesusahan-kesusahan tersebut. Baru melihat gurunya saja. Murid-murid ini kalau kami sedang capek, sedang banyak fitnah, banyak ini futur, tidak kuat, mulai goyang, kami datangi Ibnu Taimiyah, datangi. Baru ketemu saja luntur semuanya. Belum lagi kata beliau mengeluarkan nasihat-nasihat emas, nasihat-nasihat menggugah, langsung kuat lagi. Ini contoh adab. Kenapa? Karena beliau melihat murid-muridnya, lihat bagaimana Ibnu Taimiyah ini, baik adabnya, akhlaknya, kesabarannya, tidak terlalu butuh, tidak terlalu tidak tamak dengan dunia, ujian-ujian yang beliau hadapi. Jadi kata Ibnu Qayyim, tinggal datang, baru melihat saja sudah luntur semuanya. Kenapa? Karena teladan yang baik, adab yang baik dari gurunya tersebut. Nah, ini yang mulai luntur para jamaah, mulai luntur di zaman ini. Baik dari ustadznya, ustadznya bisa jadi koreksi bagi kita juga. Ustadznya juga yang mengajarkan tidak menunjukkan akhlak yang baik, adab yang baik. Ini koreksi bagi kita juga. Ustadznya gila hormat, ustadznya begini, ustadznya begini. Muridnya juga begitu. Ustadznya mohon maaf kata-kata kasar, ustadznya begini, muridnya juga begitu. Ustadznya juga begitu, muridnya juga begitu. Ini yang luntur, baik dari ustadznya maupun muridnya. Yang luntur di zaman ini. Ustadznya juga tidak memberikan teladan yang baik. Ya. Apalagi muridnya, dan muridnya pun lupa terhadap guru itu, adabnya juga dilihat, bukan hanya ilmunya. Bagaimana para jamaah benar-benar lunturkan di zaman ini? Ya, tugas kita bersama perbaiki. Tugas kita perbaiki. Ya, minimal kita di keluarga kita, kita perbaiki dulu. Bagaimana adab dan akhlak tersebut. Luntur di zaman ini. Makanya saya pribadi pun berkeinginan pengen belajar sama ulama, syekh, para syekh. Saya sangat ingin biar melihat langsung adabnya, akhlaknya bagus. Situ muncul dan memberikan kebahagiaan, bahagia para sahabat jemaah. Kalau kita bersama orang yang akhlaknya baik, dia tidak tamak dengan dunia, dia tidak ini, kita bahagia. Iya, mendengar cerita beberapa ustadz yang belajar terhadap ulama, yang ini sama ulama, ada yang menjadi supir pribadinya syekh, dia ceritakan tuh bagaimana adab-adab yang baik. Dia ceritakan bagaimana syekhnya begini, adabnya baik, dia begini. Ceritakan itu ya ta'athar, berpengaruh sama kita. Nah, kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu tersebut berkah. Ilmu yang tidak berkah. Kalau kita menuntut ilmu dengan adab yang baik, maka ilmu tersebut berkah, akan mudah masuk. Dan yang kedua, ilmu tersebut akan menjaga kita.
Jadi yang pertama, kalau kita menuntut ilmu dengan adab, ilmu tersebut mudah masuk. Dia akan masuk dengan mudah, dan begitu masuk dia akan bersemayam, akan benar-benar ada di hati kita ilmu tersebut. Kalau kita memintanya, menuntutnya dengan adab. Sekarang para jamaah, coba kita menuntut sesuatu, meminta sesuatu tidak ada adabnya. Misalnya paling sederhana, ketika kecil minta uang belanja kepada ibu kita. Minta uang belanja, minta apa sama ibu kita. Kita pakai adab tidak? Pakai kan? Bu, minta uangnya bu, minta ini, habis sholat pergi sholat dulu gitu ya. Sholat dulu, ngaji dulu, habis itu baru bu minta uangnya dong gitu ya. Atau dipuji-puji, ibu cantik deh, ibu apa gitu, minta. Itu kan adabnya minta, nanti dikasih. Begitu juga minta anak gadisnya orang, ngelamar, minta anak gadisnya orang, pakai adab enggak jamaah? Adab. Pak, saya datang ke sini pengen melamar anak bapak ya, saya sudah begini, saya sudah baik. Bukan tidak pakai adab, Pak, saya datang ke sini Pak mau nikahin anak bapak. Kalau tidak dinikahin Pak, anak bapak bunuh diri. Dikasih apa enggak Pak? Dikira-kira dikasih enggak adabnya? Enggak. Jadi para jamaah di mana-mana yang namanya meminta, menuntut pakai adab tidak? Pakai, sama juga. Menuntut ilmu, minta ilmu adab. Kalau tidak pakai adab, dia tidak akan masuk. Kalau pakai adab masuk, menetap. Kalau tidak pakai adab, tidak akan masuk. Seandainya masuk, keluar lagi. Katanya orang masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Tidak sempat masuk gitu ya. Masih mending masuk telinga kanan, telinga kiri, lewat sebentar masih mending. Ada ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Aduh. Ini adabnya, dia akan masuk. Yang kedua para jamaah, dengan kita memakai adab menuntut ilmu, kita beradab dalam menuntut ilmu, ilmu tersebut akan menjaga kita. Ini yang disebut dengan, katanya ulama, al ilmu nafi ya'simu sahibahu. Ilmu yang bermanfaat akan menjaga orangnya. Demikian juga para ulama mengatakan annal ilma yahrusu sahibahu wa sahibul mal yahrusu malahu. Katanya para ulama juga, ilmu itu menjaga orangnya, sedangkan harta, orangnya menjaga harta tersebut. Jadi ilmu menjaga kita, kalau harta kita yang jaga harta tersebut. Kita yang jaga, kita yang pusing menjaga harta gimana. Banyak orang yang pusing malah jaga hartanya. Banyak ya, pusing jaga hartanya. Contoh paling sederhana para jamaah, saya pernah ya, jadi saya kalau di Jogja, saya beli helm tuh pertengahan, tidak jelek tidak bagus. Beli helm yang biasa-biasa aja ya. Tapi teman saya punya teman helmnya bagus. Kita pernah pergi barengan, mampir di satu tempat. Ini helm saya, ini karena pertengahan harganya sudah macam-macam lagi ya. Kadang ada yang sengaja ditempel-tempel biar kelihatan jelek. Saya taruh gitu aja. Teman saya ini helmnya dibawa masuk ke dalam, gede besar bagus, dibawa masuk ke dalam, gede dibawa. Kenapa? Tinggal ya. Jadi dia yang jaga, capek. Saya taruh aja, senang masuk ke dalam, dia bawa kemana-mana, dia bawa helmnya yang bagusnya itu. Mungkin harga 500.000 1 juta dibawa. Ikut masuk ke dalam, dia bawa berat gede. Dia jaga, saya taruh aja, hilang. Dia bawa terus, capek, berat. Ya, karena kalau ditaruh di situ ya hilang. Mau dikunci dipotong. Ini contoh menjaga apa? Harta.
banyak. Sadar tidak sadar, banyak kita ini pusing jaga harta. Benar kata ulama, al ilmu ya'simu sahibahu, ilmu yang jaga. Kalau ilmu yang menjaga kita. Nah, apa bentuknya? Apa bentuknya ilmu menjaga kita? Dan ini bedanya para jamaah, ilmu berkah sama tidak. Perhatikan ini. Ilmu yang berkah atau tidak. Dan dimulai dari adabnya menuntut ilmu. Contohnya para jamaah sekalian, ada orang dia tuh hafal ya. Ada orang ilmunya tinggi nih. Dia hafal dalil-dalil sama nas yang berceritakan tentang kesabaran. Dia hafal ayat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hafal juga ayat innal insana li rabbih lakanut, sesungguhnya manusia itu tidak sabar, tidak bersyukur. Dia hafal juga hadis as-sabru inda sadamatil ula, sabar itu ketika hentakan yang pertama. Jadi sabar itu bagaimana kita pertama kali dapat musibah tersebut, pertama kali dengar, pertama kali kita mendapatkan, kita sabar, itulah kesabaran. Makanya disebut as-sabru inda sadmatil ula, sabar ketika hentakan yang pertama kali dengar. Itulah sabarnya dia. Tapi kalau sudah seminggu, 7 minggu, seminggu ya, berapa hari ya, ada musibah berat, dia sudah tenang. Iya, sekarang setelah seminggu saya sudah sabar. Tapi begitu dengar pertama ngamuk-ngamuk, meraung-raung, ini bukan sabar namanya. Pertama dengar ngamuk-ngamuk, meraung-raung, oh banting sana banting tidak terima gitu ya. Kemudian sejam tersebutnya tenang, ya, saya sudah sabar, sudah tenang. Bukan itu sabar. Tapi inda sadmatil ula, sadamatil ula, ketika pertama kali hentakan, itu namanya sabar. Jadi bukan orang ya Pak ya, misalnya pagi dapat musibah, siangnya tenang, sabar, ya, saya sudah sabar, nggak ada keluhan. Tapi pertama kali dengar meraung-raung, banting sana banting sini, bukan sabar namanya ini. Bukan sabar. Jadi kalau kita mau lihat kita sabar apa enggak, itu lihat inda sadmatil ula, inda sadmatil ula, itu patokannya sabar orang pertama kalinya itu. Ya. Nah, dia hafal hadis-hadis tentang kesabaran, hafal, tahu, bahkan mengajarkan. Tapi para jamaah sekalian, ketika turun atau dia terkena musibah, tiba-tiba hilang semua ilmunya, tidak sabar, mengeluh, berkesah. Sedang naik motor, di perjalanan motornya pecah, jedor. Padahal ada urusan penting, mulailah turun, mengeluh, berkesah, motornya ditendang-tendang, jedor. Ya, padahal motornya 10 tahun, 15 tahun mengantarkan kemana-mana tanpa celah, sudah mengabdi. Tapi sekali pecah, langsung tendang, caci maki, hilang. Padahal para jamaah ilmunya banyak. Iya tidak? Ilmunya banyak, hafal hadis, hafal Al-Quran, bahkan ayat ini tafsirnya ini tahu, hadis ini syarah ulamanya, ulama ini syarahnya ini tahu, Fathul Bari tahu syarahnya apa. Tapi ketika ini tidak sabar. Dia tahu keutamaan bagaimana bermuamalah dengan istri. Khairukum linisaikum, sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Dia tahu, tapi praktek sehari-hari enggak. Hadisnya hafal. Ini ilmu tidak berkah para jamaah, enggak berkah. Walaupun banyak. Contoh yang kedua, ada orang mungkin ilmunya enggak banyak, ilmunya sedikit, mungkin kena kesibukan yang sangat besar, mungkin dia tidak ada waktu untuk nuntut ilmu agama.
dalam ilmu agama, mungkin mohon maaf ya, dia mungkin buruh di pasar, ya, capek apa, tapi dia sempat hadir majelis ilmu sebentar, dia niatkan. Kemudian dia tidak hafal hadis, tidak hafal Al-Quran, tapi yang dia ingat dari pesan dia ingat yang dia ingat dari majelis tersebut, bahwasanya orang sabar disayang Allah. Dia cuma ingat itu. Ya, berdasarkan dari hadis innallaha idza ahabba qauman ibtalah, atau kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, dia akan mengujinya. Ini bukti bahwasanya orang sabar dicintai Allah. Jadi orang ini yang tadi, mohon maaf ya, mungkin buruh pasar, kuli pasar tadi, cuma tahu itu aja. Yang dia ingat dari kajian, orang sabar disayangin Allah. Tapi ketika dia pulang, dia lihat mungkin dia dapat musibah, rumahnya terbakar, ininya terbakar, habis semuanya. Ketika itu dia langsung ingat, katanya Ustadz, orang sabar disayang Allah. Kemudian dia sabar, dia ridho dengan takdir Allah, dan dia hadapi musibah tersebut dengan mudah. Karena ada orang yang dia musibah itu berat, tapi dia hadapi dengan mudah, ada tenang, dia sabar, ya, dihadapi dengan mudah walaupun ujiannya berat, dimudahkan sama Allah. Dia ingat, dia cuma ingat itu, katanya Ustadz, orang sabar disayang Allah, saya harus sabar. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah, sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, berarti ini diuji, saya diuji, berarti Allah sedang cinta saya. Dia ingat, langsung sabar. Nah, ini para jamaah, ilmu sedikit tapi berkah, menjaga. Ini yang paling penting para jamaah, ilmu itu berkahnya kita cari. Bagaimana dia menjaga kita, bukan banyak-banyakan. Tentu lebih baik sudah banyak berkah lagi, iya kan? Lebih baik. Tapi kalau banyak tidak berkah, buat apa jemaah? Nah, kita sekarang ini adab menuntut ilmu yang mulai tergerus ini kita lebih banyak-banyakan saja. Bagaimana banyak-banyakan, bagaimana tahu-tahunya apa, tapi tidak berkah ternyata selama ini. Tidak menjaga kita, sebagaimana tadi penjelasan para ulama. Ini yang menyebabkan kita ini tidak memperhatikan adab menuntut ilmu sehingga tidak berkah. Ya tadi, kajian tiap hari sana sini live, begini-begini tidak didatangi. Begitu mendatangi majelis ilmu tidak memperhatikan adab, sehingga tidak berkah. Dan seperti tadi contohnya, kita banyak ilmu kita nih, tahu banyak hadis, banyak. Tidak ada perubahan kita. Kenapa tadi tidak berkah? Cara untuk ilmu sudah salah. Betapa banyak kita dapat hadis, Al-Quran, tapi ilmu tidak bergerak, tidak menjaga kita, dan kita pun tidak beramal. Agar lebih memotivasi kita para jamaah sekalian, kita lihat bagaimana majelis ilmu di zaman dulu. Ini kita bandingkan ya, bagaimana di zaman dulu adab majelis ilmunya bagaimana. Disebutkan Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Ahmad, punya majelis. Saya bacakan ini. Wa kana Abdurrahman bin Mahdi la yatahaddatsu fi majlisihi wa la yaqumu ahadun wa la yubarra fihi qalamun wa la yatabassamu ahadun. Dulu di majelis ilmunya Abdurrahman bin Mahdi, gurunya Imam Ahmad, tidak ada yang berbicara sedikit pun. Tidak ada yang berdiri. Wala yubarra bihi qalamun, tidak ada suara kerutan kolam, kerutan pulpen, kert tidak ada. Wala yatabassamu ahadun, tidak ada yang tersenyum. Ini contoh majelis ilmu yang benar, teman. Begini memang serius. Ya, menuntut ilmu, berusaha mencatat, memperhatikan, dan berdoa semoga bisa mengamalkan dengan niat yang baik. Ini hukum asalnya untuk ilmu begini majelisnya. Nggak ada yang berbicara.
Ya, jadi benar-benar serius. Ya, berusaha mendengarkan dengan baik. Ya, kecuali mungkin ada hajat boleh ya, ngomong ada hajat boleh. Sekarang sudah tergerus kan jemaah ya? Sekarang ada kajian itu sibuk kan apa masjid apa postingnya lagi kajian Ustadz Fulan ya. Posting di tengah-tengah kajian itu posting jawab komentar kajian di mana oh di sini Masya Allah ya tolong share dong materinya hasilnya apa aja oke saya share ya ini yang di share apa foto dia sama Ustadz ini hasil kajian. Jadi itu majelis ilmu di zaman dulu para jemaah yang benar begitu. Ya jadi serius dia serius. Ini hukum asalnya. Walaupun ya tidak kaku banget juga sih. Artinya benar-benar enggak gerak apa ya kalau ada hajat boleh keluar sebentar ngomong, ada apa begini, kalau begel bergerak sedikit boleh. Kalau ada apa boleh minum apa, boken kalau memang dipersilahkan makan oleh ustadznya boleh makan asalkan tidak mengganggu, makan snack apa boleh. Tapi hukum asalnya begitu. Artinya apa? Hukum asalnya majelis ilmu serius. Ini adabnya, serius. Kita minta ketenangan, kita minta ini ilmu. Kita memohon kepada Allah dengan kerendahan hati, dengan hukum asalnya serius. Zaman sekarang mulai luntur juga majelis ilmu pokoknya yang lucu-lucu. Ya, mohon maaf juga ustadz yang laris yang banyak anunya, yang banyak humor-humornya, yang banyak ininya, itu yang laris. Yang disenangi. Memang boleh ada humor, ada apa boleh. Tapi jangan berlebihan, jangan banyak, sekali-kali ya. 10 menit lagi ketawa lagi ustadznya, 10 menit lagi ustadznya buat ketawa lagi. Ini bukan majelis ilmu para jamaah, ini udah mulai luntur ini. Boleh tertawa terbahak-bahak lagi. Yang laris malah yang begini. Enggak, hukum asalnya serius. Bagaimana bisa kita dapati ketenangan hati kalau majelis ilmu isinya ketawa-ketawa? Bukan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, kebahagiaan kalau isinya ketawa-ketawa mayoritas. Bahkan dulu saya pernah mengurus suatu kajian di bagian rumah sakit, ada pesannya kalau bisa cari ustadz yang agak lucu ya, Insya Allah. Ini yang perlu kita perbaiki. Ketawa-ketawa jadi majelis apa? Jadi majelis stand up komedi, bukan, serius kita menuntut ilmu, minta sama Allah dengan kerendahan hati. Tidak akan bisa dengan ketawa-ketawa. Dikit-dikit ketawa-ketawa, dikit-dikit. Sekali-sekali humor boleh lah, sekali-sekali diberikan jokes-jokes ringan boleh. Ya, ini majelis ilmu para jamaah. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya begitu. Mulai luntur di zaman ini kan. Ya. Demikian juga tadi kan kita usahakan kita datang ya para jamaah. Kita usahakan datang. Nah, ketika datang pun kita berusaha. Kita berusaha menjaga adab. Tadi kita katakan serius ya, ingat bukan serius kaku bukan, tapi ya kita hukum asalnya serius lah. Kalau ada apa boleh keluar sebentar, balas sebentar atau apa kalau penting boleh. Tapi hukum asalnya begitu. Memang majelis ilmu serius sebenarnya mah, bukan main-main, bukan ketawa-ketawa. Ya. Dan jaga kita juga usahakan jaga adab. Lihat tadi kita usaha datang. Ketika datang ada berapa adab yang perlu kita pelajari. Yang pertama para jamaah sekalian, yang disebutkan para ulama adalah ketika menuntut ilmu kita berusaha. Ini adab ketika sedang datang. Ketika datang pertama kita berusaha ya sebisa mungkin mendekati sumber majelis ilmu. Jadi kita berusaha mendekati dengan maksudnya urf yang baik, bukan dekat banget sama ustadznya gitu ya. Bagaimana kita berusaha mendekati majelis ilmu sebisa mungkin kita dekat dengan sumber majelis ilmu. Dari mana? Dari hadis Nabi SAW. Ketika hadis kedua, hadis arba'in, ketika Nabi SAW diajarkan oleh Jibril. Bagaimana ketika datang Jibril tersebut ya? Lihat posisi Nabi SAW. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Itu posisi Nabi ketika diajarkan Nabi.
diajarkan oleh Jibril. Bagaimana? Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, Rasulullah SAW mendekatkan, menyandarkan lututnya dengan lututnya Jibril. Kemudian wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian beliau letakkan tangannya di atas pahanya. Bisa dibayangin jemaah posisinya beliau? Sepertinya kayak orang-orang Jepang itu ya. Nah, beliau taruh tangannya di mana? Di pahanya, kemudian mendekatkan lututnya kepada lututnya Jibril. Nah, lihat posisi beliau ketika mendapat ilmu. Asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ulama katakan beliau mendekati sumber majelis ilmu sampai lututnya kena mendekat, sehingga adab kita yang luntur para jamaah sekarang, kalau ada majelis ilmu sengaja ada yang di belakang datang kajian, tapi begitu datang kajian ini mohon maaf ya, sengaja ke belakang ngapain? Nyandar kajian gitu ya. Ini mohon maaf ya, ke belakang nyandar gitu sambil denger gitu ya. Itu pun sambil scroll gitu. Ini mohon maaf ya para, ini bukan adab yang baik. Insya Allah tidak akan berkah ilmu yang dia dengar, berkah yang tadi yang menjaga dia tadi. Dan katanya para ulama, mendekati sumber majelis ilmu menunjukkan keinginan dia dengan ilmu. Berusaha mendekati majelis ilmu, sumbernya tadi itu dia deketin, ini menunjukkan keinginan dia ingin ilmu tersebut. Berlomba-lomba paling depan kalau lagi untuk ilmu, berusaha mendekati. Di mana-mana kan begitu tuh, coba ada konser tuh ya, konser itu kan lomba-lomba deket di bawah kaki anunya itu loh, di bawah kaki yang konser dipegang-pegang, teriak-teriak, berusaha deket kan. Ayo kan, itu menunjukkan himmah dia, pengen banget. Nah ya, begitu juga untuk ilmu. Jadi sebisa mungkin kita agak depan, cari-cari oh ya semakin dekat. Ini nunjuk, ini adab ini. Ya, jadi belum ada apa-apa ini. Itulah ilmu yang akan menjaga kita nanti. Kita berusaha kita mendekati. Kemudian lihat posisi Nabi SAW, itu mereka siap untuk dapat ilmu. Serius. Ini taruh tangan di atas ini, seolah-olah siap mendengar. Gitu. Ya kita pun demikian juga, kita tunjukkanlah apa ya, posisi kita itu ya siap-siap gitu, dengarlah ya, dengar. Kita berusaha untuk mendengarkan. Kemudian juga para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga dengan adab ya, adabnya seorang guru, adab kita ketika sedang menuntut ilmu. Ya. Kita berusaha juga untuk berusaha untuk sabar dalam menuntut ilmu. Tadi adabnya tadi ya, dekat, berusaha, kemudian kita sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Ini termasuk adab ya, sabar ya, untuk ilmu. Yang kedua, sabar dengan gurunya. Termasuk adab menuntut ilmu. Sabar dengan gurunya. Dulu para jemaah sekalian ya, dulu awal tahun 2000-an. Dulu saya baru alhamdulillah sudah mulai ngaji, dan dimulai dengan belajar bahasa Arab paling pertama. Guru bahasa Arab saya saat itu orangnya agak keras. Kenapa? Karena setiap mulai belajar bahasa Arab ada yang namanya murojaah, paham ya Pak? Jadi sebelum mulai murojaah dulu, pelajaran yang sebelumnya, isim, fiil, huruf, alamatul i'rab, mufrad, musanna, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Belajar bahasa Arab ya. Murojaah dulu, kamu sebutkan tanda-tanda isim. Kamu tanya satu-satu, ditanya. Kalau tidak bisa jawab, kamu berdiri di sana. Jadi sini belajarnya itu pojok sana, berdiri.
hafalin dulu baru ikut saya, baru kesini lagi. Itu dulu cara saya belajar bahasa Arab para jamaah. Sabar. Dan alhamdulillah dulu ya begitulah, salah satu hikmah ya, masa-masa dulu kajian sunnah dulu kan masih sedikit ya, nggak kayak sekarang orang itu pun juga ya kadang katanya ada sunnah-sunnahan gitu ya. Jadi kita gimana lagi, ini aja kita nggak manja dulu jadinya. Memang di sini tempat belajar bahasa Arab, ada lagi keras lagi ya, kamu sana ya, sana dulu hafalin dulu baru ikut sini, lanjut lagi. Padahal kalau kita ketinggalan repot juga gitu ya. Tapi mau nggak mau sana hafal. Jadi ada juga yang sana ditanya nggak bisa, hafal dulu sini. Ya nanti setelah 15 menit dipanggil. Sudah belum? Coba sebutkan ya, ikut. Nah, itu guru bahasa Arab saya dulu para jemaah. Sehingga kita sebelum belajar itu hafalin malamnya. Disuruh juga berdiri satu kaki. Mungkin keterlaluan ini. Hafalnya sampai berdiri satu kaki itu zaman saya belajar para jemaah. Padahal bisa jadi kalau setan lewat nih, menggoda saya bisa. Tugas kamu di sini belajar ilmu kedokteran, bukan bahasa Arab gitu. Ngapain ya, belajar bahasa Arab kayak begitu? Bukan tugas kamu nih, tugas kamu belajar kedokteran di sini. Tapi kita sabar. Belajar bahasa Arab kita sama baca terus. Ikutin. Ya, begitu caranya. Dan kita sabar dengan guru seperti itu. Kita sabar. Demikian juga saya juga belajar bahasa Arab lagi. Sekarang belajar bahasa Arab hiwar, ngobrol. Tadi kaidah. Sebelum mulai kita disuruh hafal hiwar, sekian halaman hafal mati. Hafal mati, kemudian maju ke depan, suruh praktekin. Jadi kita harus hafal. Ya. Jadi waktu sebelum mulai itu setengah jam sampai 1 jam saya hafalin hiwarnya dulu. Karena nanti disuruh maju ke depan, praktekin kaifa halukum, ya masmuk nih dia praktek depan. Enggak lihat buku, harus hafal mati. Hafal gitu praktek dulu. Nah, kemudian tiba zamannya sekarang saya yang mengajarkan. Jadi sekitar 1,5 tahun berikutnya saya yang mengajarkan gantian. Saya ngajarin. Setelah belajar saya ngajarin. Kemudian saya ingin terapkan nih. Ya, terapkan, kamu di sana ikut sini. Ternyata jamaah tidak bisa. Ya. Ternyata saya terapkan tidak bisa. Kenapa? Setelah dia pergi, habis itu dia seperti orang yang menutup pintu, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam, hilang lagi. Ini yang disebut dengan saat itu dengan muntaber, penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Muntaber. Banyak yang kena muntaber ini. Mundur tanpa berita. Mana dia kena muntaber? Padahal waktu itu saya juga tidak menerapkan. Ya, tidak menerapkan tidak galak-galak banget seperti guru-guru sebelumnya. Paling kita suruh aja, coba tanya. Apa pengertian isim? Apa pengertian ini tanda isim? Alamatul i'rab. Enggak bisa. Udah dihafalin lagi ya. Besok nanti gitu ya. Tetap ikut. Sudah begitu tapi tetap saja ya. Sabar ya. Begitu juga dengan ulama-ulama dahulu, mereka sabar dengan gurunya. Sabar, ada yang dulunya keras mengajarkan. Seperti A'mash, ada ulama A'mash itu dia keras kalau mengajarkan murid-muridnya. Keras. Tapi murid-muridnya sabar. Nah, yang luntur di zaman sekarang para jamaah, yang luntur di zaman sekarang ini, kita ini kalau belajar sama ustaz tidak sabaran di zaman ini. Ya, tidak sabar. Terbukti dengan komentarin ustaznya. Jadi ustaznya dikomentarin semuanya. Ustaz fulan pembawaannya kaku. Insyaallah. Ustaz fulan pembawaannya terlalu lemes. Ustaz fulan terlalu banyak perumpamaan. Ustaz fulan isinya cerita-cerita aja, kurang asar-asarnya kurang bawa hadis. Kurang kaku. Belum lagi ada pilihan kajian sana sini tidak sabar dengan ustaz. Tidak sabar baik dengan nuntut ilmu maupun dengan ustaznya. Ya, enggak asik ustaz pula. Bawaannya kaku, enggak asik enggak. Padahal para jamaah sekalian,
Kalau ustadznya mengajarkan ilmu, kemudian mengajarkan faedah, bagaimanapun gaya bicaranya, kita nikmat para jemaah. Ini benar aja deh. Asalkan dia mengajarkan ilmu yang baik, ustadznya mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, disebutkan hadis, disebutkan contoh, disebut ini, bagaimanapun gaya pembawaannya asik kita nerimanya. Dengan kita berusaha mencatat, berusaha apa, kita nikmat. Sekarang banyak Ustadz Fulan keras, bawaannya keras, kaku, begini, tidak sabar dengan Ustadz. Ini juga adab. Bagaimana bisa dapat adab seperti itu? Ya, tidak hanya itu para jamaah. Ya. Bukan hanya tidak sabar, ganti ustadznya dikomentarin, masya Allah, ya. Diberikan gelaran-gelaran buruk, ditahzir gurunya sendiri, ditahzir ustadznya itu ya, masya Allah, tahzir di Facebook, sosial media, di WhatsApp, di apa, komentar gurunya, Ustadz Fulan ditahzir, ustadz dia begini, ini kejelekan Ustadz Fulan, begini, masya Allah. Padahal dia saja Iqra belum tamat, subhanallah, baca Al-Quran belepotan, ya, hadis belum ini, tapi sudah komentar guru-guru. Harusnya ngaca dulu, ya, ngaca dulu. Ini ustadz kebaikannya banyak, ada salah sedikit atau apa, atau ketergelinciran, wajarlah ketergelinciran. Atau bagaimana salah ustadz juga manusia gitu kan, tergelincir apa, dan kebetulan itu yang muncul, langsung dikomentarin, langsung diapakan dan sebagainya, dikomentarin begini, sedangkan dia maksiat dia banyak, aib dia banyak, kekurangan dia banyak, tidak muncul, tidak apa, tapi komentarin orang. Artinya para jamaah, bukan kita sikap kita pertengahan, ya, tahzir perlu dalam agama ini, perlu tahzir ini, tapi harus adil, ya, tidak boleh berlebihan, tidak ini. Dan yang kedua, tahzir itu untuk berbicara di muka umum, itu urusannya ustadz sama ulama. Jangan kita mbak paham apa-apa ngomong di depan publik, di Facebook, di internet, di sosial media, di mana, itu urusan ustadz ulama, biar mereka yang ngomong, jangan kita. Nggak tahu perkara, nggak tahu ilmu ini, jangan. Jadi bukan artinya masa nggak boleh kita tahzir dia, boleh saja, tapi jangan bicarakan kita yang tidak punya kapasitas, jangan bicara di publik. Kita yang masih nuntut ilmu, baca Al-Quran aja belum jelas, makharijul huruf belepotan, antara ha sama ha saja nggak tahu bedanya, dha sama dha nggak tahu bedanya. Dia bicara depan publik. Kalau dia bicara di majelis khusus boleh, bukan artinya tidak boleh ngomong tahzir sama sekali, boleh bicara. Tapi yang kesalahan dia tidak punya kapasitas ngomong di depan publik, sosial media sana sini ngobrol. Masih menuntut ilmu. Ini juga adab menuntut ilmu. Ini gimana bisa dapat berkah kalau begini? Ngomongin ustadz sana sini di publik lagi. Kalau bahas sama ustadz tidak apa-apa, ustadz gimana kira-kira ustadz ini? Oh begini. Majid forum khusus. Tidak apa-apa, tapi kalau di publik, ini adab yang hilang. Gimana mau berkah kalau begini? Nah ini para jamaah, kenapa kita mulai luntur? Karena kita di zaman sosmed, internet ini. Makanya saya dulu bersyukur, zaman masih belajar, hafal hadis, apa, kemudian itu belum ada internet. Ini bersyukur banget saat itu. Bisa jadi saya pribadi, kalau zaman masih nuntut ilmu dulu, ya, masih belajar bahasa Arab, masih belajar dasar-dasar, ada WhatsApp, ada internet, mungkin saya juga baru dapat faedah langsung umumkan, baru dapat faedah langsung, padahal di situ ada ikhtilaf, ada apa, ada ini, langsung didebatkan. Bisa jadi saya juga tergoda. Nah sekarang kita jangan, ya, kita jaga adab-adab tersebut. Nah kemudian juga para jamaah sekalian, ada beberapa adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita yang lain yang kita perlu pelajari lagi. Yang mulai tergerus juga, ini yang mulai tergerus adalah niat kita menuntut ilmu. Yang mulai tergerus, niat kita menuntut ilmu. Sekarang kita nuntut ilmu ini pengen kita banyak-banyakan ilmu.
pengen ria, pengen supaya orang tahu kita ini berilmu. Ini kita hati-hati. Peringatan bagi saya pribadi juga. Dan niat kita nuntut ilmu buat apa? Untuk debat. Ini zaman sekarang ini karena debat gampang banget ya. Mau sekarang debat juga bisa. Ya, debat di sosmed. Gampang kan? Jadi tujuan kita nuntut ilmu pengen debat, pengen menunjukkan kita berilmu. Ini yang mulai tergerus ikhlas, ya, mulai tergerus zaman ini karena mudah. Dan ini sudah peringatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa liyujari bihi sufaha wa liyasrifa bihi wujuhan nasi ilai fahuwa finnar." Apa sabda Rasulullah? Barang siapa menuntut ilmu supaya bisa mendebat ulama, wali yujariya bihi sufaha, supaya bisa membodoh-bodohkan orang bodoh, dan supaya memalingkan wajah manusia kepada dia. Ini saya nih hebat, ilmu saya banyak, padahal hasil kopasan gitu. Kopasan. Fahuwa finnar, di neraka katanya Rasulullah SAW. Dan ingat para jamaah sekalian, yang pertama kali masuk neraka, mencicipi api neraka pertama kali, bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pemerkosa, bukan orang bengis, bukan koruptor, bukan orang kejam. Tapi yang pertama kali mencicipi api neraka orang yang ria. Intinya tidak dia melakukan itu untuk Allah. Salah satunya ada 3 orang, salah satunya nuntut ilmu agama. Apa kata? Jadi dia yang paling pertama dipanggil oleh Allah, mencicipi paling pertama api neraka. Apa kata dia? Wahai Allah, qad ta'lamtul ilma, saya sudah belajar ilmu ya Allah. Wa 'allamtuhu, saya ajar ya Allah. Wa qara'tu fikal Qur'an, saya baca Al-Qur'an untuk engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, dusta engkau. Dia dilempar ke neraka. Ini orang yang pertama kali mencicipi api neraka, orang seperti ini. Jadi bukan perampok, bukan koruptor, bukan orang bengis, bukan orang kejam, tapi dia nih, ini yang cicipi api neraka pertama kali. Nah, kita bisa seperti itu. Terlebih di zaman ini nih, kita kan nuntut ilmu agama, kenapa? Pengen belajar, pengen apa? Supaya pengen debat, pengen menunjukkan kita berilmu, pengen hebat, pengen dipuji, pengen bisa bantah. Padahal itu pun hasil kopas-kopasan di Google, hasil di apa gitu ya. Bukan ilmu beneran. Ya, tadi untuk mendebat ulama, mendebat ustadz, ustadz kita debat gitu ya. Baru dapat faedah kita debat ustadznya. Ustadz, ya, adabnya hilang, tidak ada adab sama ustaz. Langsung debat ustaz, salah. Ini yang benar ustaz, ini tidak ada adab. Bantah. Yang kedua, yujari bin sufa, bodoh-bodohin orang bodoh. Orang-orang bodoh dibodohin sama dia. Ini adab, hilang adab. Ketika menuntut ilmu, niat sudah salah. Niat menuntut ilmu juga, niatnya adalah ilmu sekedar wawasan. Ini adab ketika nuntut ilmu, niatnya tidak benar. Jadi nuntut ilmu sekedar ilmunya untuk sekedar apa jemaah? Sekedar wawasan. Jadi dengan mudahnya ilmu di zaman sekarang, dikit-dikit bisa langsung share. Ini menyebabkan kita, termasuk saya, ilmu ini sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan. Apa? Kita ulangi, ilmu sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan. Jadi ketika ada bacaan, Masya Allah, bagus, Masya Allah, ini faedahnya, Masya Allah. Wawasan saja, sama bacaan menyenangkan, senang kita baca. Tapi setelah itu kita amalkan tidak? Tidak, gitu kan. Baca Masya Allah. Imam Ahmad 1000 rakaat, sholat tiap Masya Allah. Ulang, Masya Allah ya, luar biasa ya, Masya Allah. Salat malamnya para ulama, Nabi SAW salat malam sampai bengkak kakinya, hatta yatawarrama qadamah, sampai bengkak kakinya, Masya Allah ya, luar biasa. Setelah itu salat malam enggak jemaah?
Hendak sholat malam. Ini jadi ilmu sekarang sekedar wawasan dan bacaan menyenangkan. Kenapa? Karena niat nuntut ilmu sekedar itu. Kita nuntut ilmu sekedar pengen tahu saja. Oh iya. Ketika dijelaskan oleh ustadznya, sekedar dengar saja. Oh gitu. Tapi dia tidak. Ya Allah. Misalnya dapat faedah tentang sholat malam. Ya Allah. Mudah saya bisa sholat malam. Tidak niat. Makanya para ulama, ini ada asar-asar para ulama mengatakan, Fudail bin Iyad mengatakan, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa idza amila bihi kana aliman. Kata Fudail bin Iyad, namanya seseorang belum disebut seorang alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau belum mengamalkan ilmunya, bukan alim. Jadi yang namanya alim sudah mengamalkan ilmunya. Ustadz itu, ulama itu yang sudah mengamalkan ilmunya. Itu katanya para ulama. Jahilan, masih jahil kalau belum mengamalkan. Fa idza amila bihi, kalau sudah mengamalkan, kana aliman, baru ini alim kalau sudah mengamalkan. Jadi orang alim yang disebut sudah mengamalkan ilmunya. Demikian juga dengan para ulama dahulu. Abu Kilabah mengatakan, idza hadatsa laka ilmun fa'ahdis fihi ibadatan fala yakun hammuka ayyuhadditsa bihin nas. Apa kata Abu Kilabah? Apabila engkau mendapatkan ilmu, fa'ahdis fihi ibadatan, maka niatkan kamu bisa akan melaksanakannya. Minta sama Allah, misalnya kita dapat faedah tentang sholat malam, ya Allah semoga bisa sholat malam. Fa'ahdis fihi ibadatan, munculkan keinginan ibadah. Fala yakun hammuka ayyuhadditsa bihin nas, antuhadditsa bihin nas. Jangan sampai niatmu cuma pengen nyampein ke orang lain saja. Ini pas banget nih. Pas banget nih antar ulama. Fala yakun hammuka an tuhadditsa bihin nas. Jangan sampai keinginanmu ketika dapat ilmu untuk sampaikan kepada manusia saja. Kan kita begitu kan? Dapat ilmu, yang kepikirkan apa pertama kali? Share, gitu kan? Kopas, share, dapat ilmu, wah ini mantep nih, faedah mantep. Langsung kepikiran apa? Share. Dapat ilmu, wah ini mantep nih kayaknya, luar biasa, share. Itu kita share tujuannya supaya orang-orang juga tahu saya berilmu gitu. Share. Jadi yang pertama kali ketika dapat ilmu di zaman sekarang ini, yang kita pikirkan apa langsung? Share, sana sini share, kopas. Share sana, semua grup di kopas. Grup ini grup poligami, grup apa di kopas semua gitu. Kopas semuanya di kopas. Share. Jadi yang pertama pikiran apa? Antuhadditsa bihin nas itu katanya. Tapi sedangkan fa'ahdits fihi ibadatan enggak. Enggak pernah kita berdoa sebelum share itu, ya Allah mudahan saya bisa laksanakan, insyaallah saya. Ini kan adab sudah hilang di zaman ini. Hilang tidak? Hilang, saya pun demikian. Mungkin yang penting juga katanya para ulama adalah kita berusaha mencatat ya. Qaidul ilma bil kitabah, kita usahakan kita catat. Ya, kita berusaha untuk mencatat, terlebih kalau kajian rutin yang bahas kitab kita catat. Qaidul ilma bil kitabah. Ini hadis, catat ilmu dengan ikat ilmu dengan mencatatnya. Ya. Kalau zaman sekarang kan gampang tuh, atau zaman sekarang muncul istilah lagi qaidul ilma bil amal. Zaman sekarang ada yang lain. Zaman sekarang ada ungkapan ikat ilmu dengan amal. Ya, ikat ilmu dengan amal. Kalau dulu mungkin qaidul ilmu bil kitabah, catat dengan ikat ilmu dengan apa? Nulis zaman dulu. Zaman sekarang qaidul ilmu bil amal, ikat ilmu dengan amal. Kenapa? Karena sekarang itu enggak catat pun nanti insya Allah ustadznya membagikan makalah setelah ini. Atau nanti bisa dimurojaah dengan rekaman, ya. Atau nanti tiba-tiba selesai kajian, tiba-tiba ada nyebar tulisan catatan faedah dari Ustadz Fulan. Jadi sudah ada nyatetin, gitu kan? Makanya zaman sekarang qaidul ilma bil amal, kita amalkan biar kita ini. Adab dalam bertanya, adab bertanya kepada Ustadz. Karena sekarang tergerus dengan apa? WhatsApp. Kalau dulu kan nanya ulama datang ke rumahnya, ya tidak. Itu pun kalau ada, itu pun kalau diterima. Sekarang nanya Ustadz kapanpun bisa ya, WhatsApp apa dan sebagainya. Ini makanya kita perlu ada adab bertanya kepada Ustadz dan ulama yang mulia tergerus di zaman ini.
Yang pertama ada bertanya kepada ustadz dan ulama. Pertama, tidak menagih jawaban buru-buru. Tidak menagih jawaban buru-buru. Kadang-kadang ada itu ustadznya, ustadz ini apa jawabannya ustadz? Gini. Tolong jawab cepat. Ya, tiba-tiba buka miss call 20 kali. Kenapa? Tolong cepat ustadz. Ternyata dia sedang debat di lapak sebelah dengan orang lain. harus dibantah segera ini. Minta jawaban ustadznya. Cepat ustadz. Miss call berapa kali? Itu kan? Ini adab gak ya? Pengen cepat dijawab. Ustadz tolong ustadz, penting ustadz, segera dijawab. Itu mukadimahnya begitu. Ini di mana-mana ustadz baru baca aja sudah ilfil gitu. Aduh, ini adabnya nggak ada ini. Jadi tidak menunggu. Kan ustadz juga punya urusan banyak, kepentingan banyak, urusan penting juga banyak ya. Ya mukadimahnya ustadz penting ustadz tolong jawab segera gitu ya. Padahal tidak buru-buru. Begitu juga bertanya juga dengan adab. Jangan sampai ustadz tolong jelaskan hukum sholat berserta dalil dan rinciannya gitu ya. Dan dalil-dalilnya ustadz tolong disertakan dan rinciannya ustadz. Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya, jawaban ustadznya silahkan buka buku sifat sholat Nabi. Ringkas kan? Ringkas gitu. Kemudian ada bertanya lagi. Jangan sampai mengadu domba ustaz. Mengadu domba ya. Misalnya begini, ustaz, apa hukumnya ini? Ustaznya menjawab hukumnya mubah. Tapi ustaz A katanya haram ustaz. Ini ngadu domba ini. Ada seperti itu. Ya. Ini tidak boleh juga. Ini adabnya tidak ada ini adabnya. Tapi ustaz fulan bilang tidak boleh. Jangan begitu ya. Seolah-olah membenturkan. Ya. Demikian juga dengan bertanya yang tidak perlu gitu ya. Ada bertanya yang tidak perlu. Ustadz, kalau di bulan nanti kiblatnya di mana Ustadz kalau di bulan? Pertanyaan tidak penting ya. Kalau di bulan kiblatnya di mana Ustadz? Ustadznya jawab ya, tolong WhatsApp saya kalau sudah sampai bulan. Ya gitu ya. Atau bertanya-bertanya tidak penting gitu. Ya, Ustadz, apa hukum makan daging dinosaurus? Gitu. Tidak penting ya. Bertanya yang tidak penting. Terlalu banyak bertanya. Ya. Dan orang itu kadang-kadang dia terlalu banyak bertanya, ingin dapat praktisnya aja. Malas baca, malas menelaah, malas datang untuk ilmu, pengen praktis-praktisnya aja. Apalagi zaman sekarang adab hilang. Itu dia bertanya itu satu pertanyaan di forward ke berapa ustadz? 15 ustadz gitu ya. Di forward berapa ustadz? Karena gampang sekarang adab tanya. Jadi orang yang terlalu banyak bertanya menunjukkan dia pengen yang praktis-praktis, tidak mau capek, tidak mau repot. Ini tidak bagus, adab yang tidak bagus. Datang untuk ilmu, lihat, dan tentu beda hasilnya. Dan itu diperingatkan oleh Nabi SAW, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kan itu ingatannya Nabi. Oh, yang menyebabkan orang-orang sebelum kalian binasa terlalu banyak bertanya dan menyelisih nabi-nabi sebelumnya. Baik itu bertanya yang tidak penting, bertanya pengen yang praktis-praktis, atau bertanya yang memberatkan. Ini hilang adab di zaman ini. Ya. Ada. Ini juga penting nih, adab bertanya ini perlu kita sampaikan ini. Karena tergerus di zaman ini. Kemudian yang terakhir, adab bertanya kepada ustadz untuk ngeyel, untuk ngetes. Tidak boleh pada jamaah. Bertanya pada ustadz untuk menjebak. Bertanya pada ustadz untuk supaya pengen memojokkan dan sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, pengen menjebak, pengen ini ada. Jadi untuk memancing bukan ini. Sehingga para ulama pernah mengingatkan, Ibnu Qayyim mengingatkan, idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan wala ta'annudan. Kata Ibnu Qayyim, kalau kamu duduk kepada seorang ahli, maka tanyalah untuk tafaqquhan, untuk minta ilmu, bukan ta'annudan, ngeyel. Karena ada yang seperti ini, ngeyel. Ya, pengen debat, pengen ngetes ustadznya, pengen ini. Ya, bertanya pengen tahu, pengen apa, ya. Bukan untuk mencari ilmu. Nah, demikian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini memang adab-adab yang luntur masih banyak ini. Ya, Masya Allah ya. Tetapi dari sini kita sudah lihat
Ya, dari fakta yang kita lihat, yang kita hadapi, ternyata memang para jamaah ya, adab menuntut ilmu di zaman ini wah benar-benar luntur deh. Kita benar-benar menyaksikan, terutama kita yang awal-awal dulu ya, masih ngaji di awal-awal dulu, jauh sekali jamaah, jauh adab menuntut ilmu dulu sama sekarang benar-benar jauh ya, yang kita sudah merasakan dulu awal-awal waktu kajian masih sedikit, kajian sunnah belum banyak, belum ini, kita merasakan jauh dan kita rindu zaman-zaman dulu ya, nuntut ilmu yang dulu sama sekarang. Silahkan tanya deh ustadz-ustadz dulu yang senior-senior, mungkin guru-guru kita, tanya gimana dulu sih nuntut ilmu, adab sama sekarang, adab tergerus, hilang jauh sekali. Nah, tugas kita sekarang untuk memperbaikinya ya, mengembalikannya, mengingatkan kepada para jamaah dan sebagainya. Satu lagi yang penting, supaya penting, kok penting semua ya. Satu lagi ya, salah satu adab menuntut ilmu adalah kita melazimi satu ya. Jadi harus ada kajian rutin yang kita ikutin. Ini adab menuntut ilmu, itu yang disebut dengan ta'sili. Ta'sili juga penjelasannya panjang ya. Tapi intinya ta'sili itu kita berusaha menuntut ilmu ya, kita ikut kajian rutin, seminggu sekali rutin, menyelesaikan buku atau kitab tertentu. Ini namanya ngaji, adabnya. Jadi misalnya di sini, di masjid ini ya, masya Allah, di masjid kita ini di Fathur Rahman, masya Allah ya, ada kajian rutinnya, ada. Itu ikutin terus menerus, hadiri terus menerus, rutin. Ini adab menuntut ilmu, hadiri kajian rutin, menyelesaikan kitab tertentu sampai habis. Ini baru menuntut ilmu. Dan bukan adab menuntut ilmu kajian cuma tematik kok, nggak pernah nyelesain buku, ini bukan adab. Hadiri rutin. Dan ini yang mulai tergerus, kajian rutin nggak mau, males, bosen, ustadznya kaku nyampein. Padahal itu yang benar, catat faedahnya, insya Allah nikmat kok, dicatat faedahnya, diapakan, serius nyatet apa, ikutin sampai selesai. Kalau bingung tanya ustadznya langsung, itu nikmat, itu rutin. Ini majelis ini untuk ilmu yang benar, yang akan menjaga kita yang berkah. Ini tergerus di zaman ini. Menurut ilmu di zaman ini apa? Pengennya kajian tematik saja, pilih-pilih ustadz sana sini. Boleh sih sebenarnya, tapi jangan sampai nggak ada majelis ilmu rutinnya. Paham ya jemaah ya? Boleh kita kajian rutin, boleh. Dua-duanya ada kelebihannya. Dua-duanya ada tujuannya masing-masing, rutin sama kajian tematik. Tapi jangan sampai kita sudah ngaji, sudah paham adab, tak pernah ada kajian rutin yang kita hadiri seminggu sekali kah atau apa yang menyelesaikan buku tertentu, tafakuhan, tak ada. Nah ini tergerus. Ada metode menuntut ilmu zaman sekarang, adabnya itu hanya pilih-pilih, mana tematik saja sana sini, tidak ada rutin. Itu pun ngaji semau gue, datang enggak datang enggak, sehingga akhirnya mendatangi yang tidak enggak gitu kan, sana sini pilih-pilih tematiknya. Itu bukan begitu adab menuntut ilmu. Itu pun sudah pilih-pilih ustaz, pilih-pilih tema lagi. Temanya apa? Tauhid, bosen ya. Temanya apa? Poligami, datang. Temanya apa lagi? Romantisme dalam rumah tangga, datang. Temanya apa lagi? Mendidik anak parenting, datang gitu ya. Tapi tentang akidah, tauhid, dasar menguatkan iman, meningkatkan keimanan, tidak datang. Bukan begitu. Ini adab yang penting juga para jemaah. Baiklah para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan kajian kita pada kesempatan duha pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan ya saya. Baiklah jemaah, mungkin satu atau dua saja deh pertanyaannya, karena harusnya jam 11 ini saya harus berangkat. Ya, satu aja deh supaya adalah tanya jawab. Silahkan nih para jemaah, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan tidak? Gimana? Itu asarnya Ibnu Qayyim ya. Ya, asarnya Ibnu Qayyim sebentar. Ada asarnya ya. Saya cari dulu ada. Ini. Minta dibacakan ya. Ya, ini saya enggak hafal ya soalnya bukan ya. Ini cuma asar ya, asarnya panjang. Saya bacakan asar Ibnu Qayyim. Kunna idza ishtadda bina al-khawfu wa sa'at minna dhununu wa daqat bihil ardu atainahu. Ini asar Ibnu Qayyim. Kunna, kami dulu, katanya Ibnu Qayyim, murid-muridnya Ibnu Qayyim, murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Kunna, tadi murid-muridnya siapa? Hebat-hebat ya. Ibnu Qayyim aja udah lama hebat loh. Ya, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, lama hebat. Kunna idza ishtadna bina al-khauf, kalau kami sudah berada dalam puncak rasa takut. Wa sa'at minna zunun, dan kami punya prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Wadaqat binal ardu, dan sempit bumi bagi kita. Atainahu, kami datangi Ibnu Taimiyah, gurunya. Fama huwa illa an narahu
dan kami cuma sekedar narohu, kami cuma sekedar lihat saja. Ya. Wa nasma'u kalamahu, dan kami dengar kata-katanya. Jadi tidak minta nasihat, cuma sekedar lihat sama dengar kata-katanya, dengar dia ngobrol. Ya. Maka fayazhabu dzalika kulluhu, maka hilang semuanya yang tadi. Wa yanqalibu insyirahan, dan berubahlah dokot tadi sempit tadi jadi insyirah, jadi lapang. Wa quwwatan, dan kekuatan. Wa yakinan, dan keyakinan. Wa tuma'ninatan, dan ketenangan. Itu dari asar dari Ibnu Qayyim. Kita pengen saya, jadi saya juga pengen seperti ini nih. Ada ulama, ada guru, ada ustadz kita yang kalau kita sempit, kita apa, kita merasa kita dalam hidup dalam fitnah, syahwat, subhat, ujian hidup dan sebagainya. Ada contoh kudwah seperti itu, kita datangin baru lihat doang, dia ngobrol doang sudah hilang semuanya. Kenapa? Karena kalau kita baca biografinya Ibnu Taimiyah luar biasa jemaah, luar biasa. Gimana sabarnya beliau, mereka ininya apa dan sebagainya, sabarnya. Kita yang dengar ceritanya saja luar biasa, apalagi yang melihat murid-muridnya yang melihat Ibnu Taimiyah, kesabarannya, ya semangatnya, apanya, apalagi murid-muridnya yang melihat. Ya, pastilah tadi cuma lihat, ya cuma sekedar datang, lihat, hilang semuanya katanya Ibnu Qayyim. Kita pengen ada yang seperti ini, saya juga pengen kalau ada yang benar-benar seperti ini. Pengen sempit kita datangin, hilang semuanya. Ya karena contohnya yang luar biasa. Ya demikian insyaallah ya. Itu apa namanya itu? Kalau mau cari nanti ada di website saya kalau ini. Ya mungkin demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya kita akhiri, ya mudah-mudahan kita bisa menjaga lagi adab menuntut ilmu kita. Semoga kita bisa memperbaiki adab-adab kita dalam menuntut ilmu, memperbaiki akhlak kita, dan semoga kaum muslimin juga para ikhwan-ikhwan, para akhwat ya memperbaiki kembali adab menuntut ilmu yang benar-benar mulai tergerus di zaman ini. Demikian semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini, dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.